Saudara-saudara, hari ini adalah Hari Raya Paskah. Saudara tahu apa artinya Paskah? Tahu? Pandangan umum Paskah itu adalah kebangkitan. Tapi kalau kita lihat, saudara-saudara, di dalam firman Tuhan, Paskah itu adalah di mana peristiwa awal di dalam Perjanjian Lama. Kalau kita tahu di mana ada tulah ke-10, ya, tulah ke-10 waktu bangsa Israel ada di Mesir dan Musa disuruh untuk membawa keluar bangsa Israel kan. Kemudian terjadi tulah 1, tulah 2, tulah 3, Firaun masih mengeraskan hati. Dan yang terakhir adalah tulah ke-10 di mana anak-anak sulung dari orang-orang Mesir dicabut nyawanya, meninggal semua. Kecuali orang-orang Israel karena di ambang pintu, di kusen pintunya itu ada darah anak domba, di mana Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memberitahu kepada umat Israel supaya melaburkan darah anak domba. Pada saat malaikat maut lewat, melihat tanda darah itu, maka tidak dibunuh anak sulungnya. Pada saat lewat, malaikat maut lewat. Nah, kata lewat itu di dalam bahasa Ibraninya adalah pesah, atau bahasa Inggrisnya itu lewat. Ya. Saudara, jadi kalau kita tahu sejarah daripada Hari Raya Paskah itu adalah pada saat malaikat maut lewat karena ada tanda darah. Nah, hari-hari ini saudara dan saya yang hidup di zaman Perjanjian Baru, ya, saudara, darah anak domba Paskah itu adalah Tuhan Yesus. Saudara dan saya yang ada tanda darah di dalam kehidupan kita, yaitu ada penebusan oleh darah Tuhan Yesus, maka maut tidak lagi bisa bekerja di dalam hidup kita. Lewat. Jadi itu sejarahnya Paskah. Pesah. Lewat. Sebetulnya terjemahan yang betul itu lewat. Paskah itu artinya lewat. Saudara, setiap saudara dan saya yang sudah termeterai oleh darah Tuhan Yesus, melalui saudara percaya kepada Dia, maka kita itu akan dilewati. Coba kita baca ya, Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, kalau saudara tahu hukum gravitasi itu daya tarik bumi. Setiap benda ada beratnya, berat sendirinya. Kalau kita biarkan, pasti jatuh ke bawah. Ya. Saudara pun kalau diam-diam, misalnya dari atap gitu ya, saudara cenderungnya kan jatuh ke bawah. Saudara taruh ballpoint ini cenderungnya ke bawah. Ke bawah ya, cenderungnya selalu ke bawah. Itu daya tarik bumi, gaya gravitasi. Nah, itu sama seperti hukum dosa dan hukum maut. Kecenderungan manusia yang hidup di dalam daging itu adalah berbuat dosa. Kita tidak bisa menghindari dari pikiran. Kecenderungannya itu selalu dosa. Kecenderungannya selalu memikirkan yang jelek. Iri hati, pikiran marah, dengki,
pikiran kotor, itu kecenderungan manusia. Daging. Karena kita sudah terikat dengan hukum dunia ini, hukum dosa dan hukum maut. Karena itu Tuhan kita, Yeshua, memberikan nyawanya untuk menebus saudara dan saya. Dan melalui darahnya, saudara dan saya lewat. Artinya itu dibebaskan, dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Kita bisa melawan arus kecenderungan daging ini untuk berbuat dosa, tapi roh yang ada di dalam kita itu mau keluar dari semua hukum dosa dan hukum maut. Saudara perhatikan di dalam ayat yang pertama, di situ dikatakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yeshua. Itu sebetulnya ada sambungannya. Ayat ini kurang terjemahan LAI. Kalau saudara yang pakai terjemahan dari ILT, Indonesian Literal Translation, di situ ada sambungannya. Oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasya Yeshua Hamasya, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ada tambahannya. Jadi kita bisa simpulkan, ini yang sesuai dengan bahasa aslinya, saudara. Aslinya itu ada sambungannya. Jadi kalau saya sambung ya, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yeshua Hamasya, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Setiap saudara dan saya yang sudah percaya Tuhan Yeshua, tidak ada penghukuman, yaitu mereka yang tidak hidupnya itu menuruti keinginan daging, tetapi menuruti keinginan roh. Ada lanjutannya. Baru disambung ayat yang kedua, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kalau saudara perhatikan artinya ya, Paskah itu ada tanda darah. Saudara dan saya bukan lagi memperingati perayaan Paskah itu sama seperti orang-orang Israel yang belum mengenal atau belum percaya Tuhan Yeshua sebagai Sang Mesias. Mereka merayakan itu masih merayakan keluarnya mereka dari Mesir. Tapi saudara dan saya memperingati hari raya Paskah ini adalah memperingati di mana darah Tuhan Yeshua Hamasya yang wafat di atas kayu salib itu menebus saudara dan saya, memberikan tanda penebusan. Ada tanda darah ini, maka kita lewat dari hukum dosa dan hukum maut. Lewat itu artinya Paskah, tidak dihukum, tidak ada penghukuman bagi mereka yang tidak hidup menurut daging, tapi mereka yang hidup menurut roh. Saudara, jadi kalau kita mau menjadi orang Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan ya, kita tidak bisa datang hanya ke gereja, kalau ditanya agamanya apa Kristen, tapi perbuatan-perbuatannya itu masih di dalam kedagingan. Yang tidak ada penghukuman, yang tidak ada atau dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut itu adalah mereka yang hidupnya tidak menuruti daging, tetapi menuruti keinginan roh. Perhatikan baik-baik saudara. Jadi orang Kristen itu harus benar-benar mengerti secara utuh, yaitu kita yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yeshua. Saya percaya darah Tuhan Yeshua sanggup untuk menyucikan setiap dosa-dosa kita. Pada saat dosa-dosa kita disucikan, maka kita akan hidup menurut roh, bukan lagi menurut daging. Bagi kita yang terus-menerus hidup menuruti keinginan daging, saudara, ini diragukan. Apakah betul-betul sudah mengenal Tuhan Yesus secara benar atau tidak?
Saya akan bacakan dari Galatia 5 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17, di situ dituliskan demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging itu apa? Saya lanjutkan ya, sampai ayat 20, 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kalau hidup kita ada di dalam Tuhan Yesus, kita menjadi orang Kristen ya. Tetapi hidup kita itu masih menuruti keinginan daging, antara lain tadi diuraikan, masih hidup di dalam percabulan, masih hidup di dalam hawa nafsu. Hawa nafsu itu macam-macam, bisa hawa nafsu seks, bisa hawa nafsu marah, hawa nafsu apalagi, macam-macam ya, ada banyak hawa nafsu. Hawa nafsu yang seperti binatang, penyembahan berhala, sihir, perselisihan, iri hati, kepentingan diri sendiri, semua itu adalah perbuatan-perbuatan daging. Kalau saudara dan saya menjadi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi hidup kita itu masih hidup menuruti keinginan daging, saudara, kita enggak termasuk yang tidak ada penghukuman tadi. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak ada penghukuman, yaitu mereka yang hidupnya itu tidak menuruti keinginan daging, tapi yang menuruti keinginan roh. Ya, perhatikan baik-baik supaya semua kita ini betul-betul bisa mendapatkan apa yang memang Tuhan mau saudara dan saya mengerti. Ini kebenaran-kebenaran firman Tuhan supaya kita betul-betul bisa menangkap. Saudara, sehingga roh yang memberikan kemerdekaan setiap kita ya, sebetulnya tema Paskah kita itu sebetulnya ini tema Paskah kita. Bebaskan kami, set us free, bebaskan kami. Nah, kalau kita lihat saudara, bebas dari apa? Tadi dikatakan roh yang memerdekakan, yang membebaskan kita di dalam Tuhan Yesus HaMasyiah dari hukum dosa dan hukum maut, yaitu bagi mereka yang hidupnya itu tidak menuruti keinginan daging tetapi menuruti keinginan roh, membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Kecenderungan daging itu adalah melakukan dosa, makanya Paulus katakan keinginan daging dan keinginan roh itu berlawanan. Saudara, berlangsungnya itu enggak langsung begitu kita percaya, kita bebas dari semua keinginan daging. Seringkali saya sampaikan, selama kita dicubit masih terasa sakit, maka keinginan daging itu masih ada. Termasuk saya, masih ada. Tapi dikatakan di sini, pada saat seseorang percaya kepada Tuhan, di dalam hatinya itu ada dua keinginan. Satu keinginan roh, satu keinginan daging. Kedua-duanya ini bertentangan, saudara. Bertentangan. Ya, artinya bertentangan itu satu kalau membawa ke kanan, satunya menarik ke kiri. Berlawanan, bertentangan. Sekarang tergantung saudara dan saya mau menuruti yang mana. Orang yang bebas merdeka dari hukum dosa dan hukum maut itu adalah orang yang hidupnya itu tidak menuruti keinginan daging, tetapi menuruti keinginan roh. Berlangsungnya itu adalah suatu proses yang setiap saat diperhadapkan kepada kita, setiap hari diperhadapkan kepada kita, untuk kita milih.
Misalnya kalau seandainya kita ada kesempatan untuk memiliki harta atau uang atau kepunyaan orang lain, katakanlah jabatan, kedudukan dan macam-macam ya, yang bukan hak kita. Ada kesempatan ini, misalnya kita di tempat kerja atau di mana kemudian ada uang di meja, atau ada barang yang bukan milik kita itu. Kemudian tidak ada orang tahu-tahu diambil, dimasukkan kantong. Ya, apa itu berkat Tuhan? Bukan berkat Tuhan itu. Ya saudara, pada saat kita mau ngambil, pasti di dalam hati kita itu, saya tak ambil apa enggak ya? Tak ambil apa enggak ya? Orang lihat enggak ya? Tak ambil apa enggak? Saudara tahu, kalau saudara ambil itu perbuatan yang salah, berdosa. Tapi kok kepingin ngambil? Wah ini misalnya ada HP ketinggalan ini, padahal bukan punya kita. Ada uang keleleran, dianggap wih ini keleleran. Tapi ada yang punya itu saudara, bukan punya kita. Di dalam diri kita itu kan selalu ada dua keinginan, mau ngambil atau tidak. Nah kalau saudara ambil, kemudian dimasukkan kantong, saudara menuruti keinginan daging. Tapi kalau saudara, hendaklah ini bukan milik saya. Diambil tapi tidak dimasukkan kantong, diserahkan ke security atau diserahkan ke orang lain. Ini ada di meja saya, tidak tahu ini miliknya siapa, ini bukan punya saya. Saudara menuruti keinginan roh. Nah kalau setiap saat kita itu hidup seperti itu, maka hidup saudara dan hidup saya, kalau hidupnya menuruti roh terus, bagi kita tidak ada lagi penghukuman. Kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut, karena hidup kita selalu menuruti keinginan roh, bukan keinginan daging. Kejadian misalnya ada pria atau wanita lah, wanita juga sama aja, wanita atau pria. Lihat wanita atau pria lain. Kemudian diajak senyum, oh, kita balas senyum. Dia sapa, kita senang disapa. Dia ajak jalan-jalan, diajak jalan-jalan. Padahal dia juga sudah punya suami, sudah punya istri, atau kita juga sudah beristri, sudah punya suami. Di dalam hati kita, ya di dalam hati kita selalu ada bertentangan. Mau enggak ya ini? Mau enggak ya ini? Nanti kalau ketahuan gimana ya? Wah ini gimana? Ada dua keinginan. Kalau saudara ikut dan nuruti, kemudian senang-senang, akhirnya hidup di dalam percabulan, saudara menuruti hawa nafsu kedagingan. Tapi kalau saudara, enggak, dia sudah punya pasangan, saya juga sudah punya pasangan, saudara menuruti keinginan roh. Kalau hidup kita itu terus-menerus di dalam kehidupan seperti itu, maka tidak ada lagi penghukuman bagi kita di dalam Tuhan Yesus. Amin. Saya pernah dulu, mungkin saya sering cerita juga ya, pernah beli bensin, uang kembalinya lebihnya banyak saudara. Saya sudah tahu, saya lirik, kok banyak uang lebihnya, gak kelebihan banyak, benar. Saya masukkan kantong aja. Tapi hati ini tidak enak saudara, tidak enak. Kembalikan. Wah ini bukan salah saya Tuhan, ini kan dia yang keliru. Nanti dia dipotong banyak loh, kembalikan. Udah enak saudara. Perjalanan pulang sudah saya bawa. Saya putar balik saudara, saya putar balik. Terus ini dulu ya, kalau sekarang udah enggak. Dulu pergumulan, saya kembalikan, Pak tadi uang kembaliannya lebih banyak ini, nih. Dia lupa, yang mana ya tadi? Oh ya terima kasih. Dia lupa, saudara. Ya, secara manusia enggak salah kan? Enggak salah toh? Ayo salah apa enggak? Ya salah. Kemudian pernah suatu kali juga, ini dulu, ini ceritanya dulu loh saudara. Kalau sekarang saudara
sekarang saya langsung ngomong. Pernah dulu saya parkir di Kertajaya itu, parkir. Sudah selesai, ini tukang parkirnya nggak ada. Jalan aja saya. Nggak tahu tukang parkirnya di jauh sana. Brit, mau lari, tak tinggal aja sama saya. Jarak kira-kira sudah 1-2 kilo, nggak enak saya. Kembali, enggak salah saya Tuhan, itu kan dia tadi jaga parkir kok enggak dijaga, kita mau keluar malah dia baru dari jauh, prit, gitu. Itu parkir masih 1.000 loh saudara, parkir mobil. Berarti sudah lama. Saya jalan terus dengan hati yang enggak enak, kembalikan. Ini bukan hakmu, kembalikan, bayar parkirnya, harus bayar. Akhirnya saya sudah sampai jauh muter balik lagi, saya cari yang mana tukang parkirnya tadi. Cari, malah repot kan, malah punya waktu ini malah repot mesti balik lagi, malah mesti cari lagi. Ketemu Pak parkirnya, saya buka kacanya, Pak ini parkir yang tadi. Oh nggih Pak, matur nuwun. Dalam hati saya, enak kuwi matur nuwun, ngrepoti wisan tadi. Tapi pada saat itu saya menuruti keinginan roh. Saudara, hidup sebagai orang-orang percaya harusnya itu seperti itu. Hidup yang menuruti roh itu seperti itu. Jangan menuruti keinginan daging. Ada seseorang cerita sama saya, dia jatuh di dalam dosa, dia pergi ke tempat pelacuran. Terus dia datang, hatinya katanya sudah duk. Waduh, ini saya lakukan terus atau enggak ya? Atau duk. Itu pertama kali. Akhirnya dia jatuh, dia lakukan aja. Enggak ada apa-apa, kok enggak ada apa-apa ya? Enggak ada yang tahu. Diulangi lagi. Minggu depan atau bulan depannya lupa saya, diulangi lagi. Masih ada deg-degan, tapi enggak sedeg-degan dulu. Masih ada deg-degan, tola ini, ya udah kedua kali. Ketiga kali diulangi lagi. Selalu hidup di dalam kedagingan. Diulangi lagi sudah tidak deg-degan lagi. Biasa aja sudah, klewes itu aja. Sudah biasa, terbiasa. Akhirnya dia berulang-ulang sampai satu peristiwa dia kedapatan kena penyakit, dia baru sadar. Ya, sudah agak terlambat. Tapi untung masih bisa sadar, saudara. Sudah ada agak terlambat, karena apa? Hidupnya terus menuruti keinginan daging. Akhirnya akibatnya harus ditanggung. Harus bertobat kalau seperti itu. Ya, enggak ada jalan keluar yang lain. Dosa itu jangan dicarikan jalan keluar. Dosa itu jalan keluarnya adalah bertobat. Tidak ada yang lain. Pada saat dia bertobat, ya dengan akibat dosa yang sudah terkena kepada dia, penyakit yang harus diterita, yaitu akibat dosa. Tapi dosanya sudah diampuni. Karena hidupnya yang terus menuruti keinginan daging. Kalau seandainya pertama kali dia sudah deg, terus dia enggak turuti, dia menang. Dia menuruti keinginan roh. Orang-orang yang selalu hidupnya itu menuruti keinginan roh, orang-orang itulah yang ada tanda darah anak domba Paskah. Yang hidupnya selalu menuruti keinginan roh, bukan keinginan daging. Dia bebaskan, Roh Kudus bebaskan, memberikan kemerdekaan dari semua hukum dosa dan hukum maut. Ada banyak lagi, saudara, tindakan kita sehari-hari dalam hidup kita. Misalnya, ada yang suka film misalnya. Lihat film-film yang porno, senang pornografi. Waktu pertama, enggak enak. Lihat enggak ya, lihat enggak ini, lihat enggak ya. Enggak apa-apa ini dilihat, enggak apa-apa. Hari kedua kali,
masih ada deg-degan. Ketiga kali biasanya semakin berkurang, lama-lama tidak deg-degan lagi, sudah biasa. Hati-hati saudara. Dosa yang terus-menerus dilakukan, itu menjadikan hal yang biasa bagi yang melakukan. Kalau orang sudah terus-menerus melakukan dosa, dia tidak merasakan lagi kalau perbuatannya itu hidup di dalam dosa. Ini adalah orang-orang yang ya siap untuk menerima penghukuman, saudara. Contohnya, misalnya saudara-saudara yang misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang harus setiap kali begitu kita lewat digundukan sampah yang bau. Otomatis apa yang saudara lakukan? Kalau lewat sampah terus habis hujan apalagi, terus saudara lewat di situ. Pertama kali yang saudara lakukan apa? Nutup hidung kan? Otomatis nggak ada yang nyuruh. Misalnya lewat, waduh kok bau. Tapi di situ ada orang yang bekerja, ada orang yang cari plastik, cari apa, tanpa menutup hidung. Aneh kan? Karena apa? Karena dia sudah terbiasa. Sudah terbiasa mencium bau seperti itu. Lah kalau harus nutup hidung sambil kerja gini ya gimana? Ya, biasa dia. Saudara perhatikan, kalau kita sudah terbiasa hidup di dalam dosa, sama saudara, sama seperti itu. Kalau orang yang tidak terbiasa, otomatis dia nutup hidung. Saudara, dosa itu juga seperti itu. Kalau kita hidupnya itu setiap saat selalu menuruti keinginan daging, meskipun kita itu tiap hari ke gereja, saya kira penghukuman tetap ada pada kita. Demikianlah tidak ada lagi penghukuman di dalam Tuhan Yesus bagi mereka yang tidak menuruti keinginan daging, tetapi menuruti keinginan roh. Jangan lupa itu. Sayangnya terjemahan LAI dihapus itu, tidak dicantumkan. Makanya perlu bagi kita membaca Alkitab pun kita juga membandingkan dengan terjemahan yang lain. Di dalam bahasa Inggrisnya beberapa juga ada yang dihapus. Tapi kita lihat di dalam bahasa aslinya ada. Bagi mereka yang menuruti keinginan roh, bukan yang menuruti keinginan daging. Saudara, orang yang menuruti keinginan daging, ya ada penghukuman bagi dia. Ya, saya gambarkan seperti ini, dua keinginan yang ada di dalam kita. Katakanlah ini ada kuda putih dan kuda hitam, mulai kecil. Kalau kita setiap kali memberikan makan kepada yang putih, tapi kita jarang memberi makan yang hitam. Yang menjadi besar, kuat dan gemuk yang mana? Yang putih, yang diberi makan terus. Tapi sebaliknya kalau yang kuda hitam ini kita beri makan terus, kuda putihnya jarang diberi makan. Yang gemuk, yang hitam. Kalau keinginan daging itu saya gambarkan kuda yang hitam, dan keinginan roh itu kuda yang putih. Pada saat saudara setiap kali saudara beri makan kuda yang putih, baca firman Tuhan, taati, tidak menuruti keinginan daging. Pada saat seperti tadi, misalnya uang parkir, uang kembalian lebih, misalnya bercabul, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi dan sebagainya, kita selalu, enggak boleh ini, enggak saya lakukan. Saudara selalu hidup menuruti keinginan roh,
Itu sama seperti saudara selalu memberi makan kepada kuda yang putih. Kuda putihnya akhirnya menjadi kuat, gemuk. Tapi karena kuda hitamnya itu jarang diberi makan pun kalau kita kepleset, kalau kita jatuh, ya. Jadi kurus, lama-lama mati dia. Yang hidup dan kuat adalah kuda yang putih yang selalu diberi makan. Manusia rohani kita, kalau setiap kali kita beri makan, dengar firman Tuhan, memuji Tuhan, mengucap syukur, rajin berdoa, kemudian kita bisa menuruti keinginan roh, maka tambah lama kita tambah kuat untuk menuruti keinginan roh. Manusia roh kita semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin punya pengertian, semakin punya banyak pengalaman, semakin mengenal Tuhan, maka manusia roh kita itu semakin kuat. Kuda hitamnya masih hidup, tapi sudah lemah. Keinginan daging selama kita dicubit masih sakit. Kalau manusia roh kita bertumbuh, keinginannya semakin lemah, maka manusia roh ini akan semakin kuat. Tapi sebaliknya, kalau saudara terus jatuh di dalam dosa, terus menuruti keinginan daging, maka kuda hitam ini yang menjadi kuat. Kuda putihnya yang jarang diberi makan menjadi lemah, kurus, kecil, gak bertumbuh. Penyakitan akhirnya mati manusia rohaninya. Saudara, jauh dari Tuhan akhirnya. Orang yang putus hubungan dengan Tuhan, itu yang disebut mati secara rohani. Nah sekarang, kalau setiap saat kita diperhadapkan kepada pilihan, dua keinginan yang harus kita turuti. Keinginan yang mana? Saudara, kalau saudara semakin hari semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, manusia roh saudara kuat, semakin saudara terampil menolak semua keinginan-keinginan daging yang datang kepada kita. Semua kita yang masih hidup di dunia, semua kita kalau dicubit masih sakit, masih ada keinginan daging. Tapi tergantung manusia roh kita itu seberapa dewasa. Saudara, kalau kita semakin dewasa, orang dewasa saja ya. Orang dewasa saja dia semakin mengenal hal yang buruk, hal yang baik, hal yang tidak boleh dilakukan, hal yang boleh dilakukan. Kalau anak kecil itu tidak ngerti bahaya, saudara. Coba biarkan saja jalan-jalan di jalan raya. Dia nggak ngerti bahaya, ada mobil, ada apa, dia tenang aja, mau nyebrang lah, mau ini. Nggak ngerti bahaya. Tapi kalau sudah umur 15, 17, 18, kayak anak kecil nggak ngerti bahaya, ya itu namanya aneh, saudara. Masih kecil, oke. Manusia rohani ini juga sama seperti itu. Kalau kita masih kanak-kanak rohani terus, nggak dewasa-dewasa, nggak bertumbuh, kita itu seringkali jadi sasaran empuk setan. Perbuatannya itu jatuh bangun di dalam dosa. Selalu dia menuruti keinginan dagingnya. Padahal orang-orang yang di dalam Tuhan Yesus tidak ada lagi penghukuman, yaitu mereka yang selalu menuruti keinginan roh. Saya gambarkan lagi, kalau dulu ya, saya ingat dulu baru pertama kali saya megang setirnya, belajar nyetir mobil ya. Mobil itu bisa oleng begini loh jalan itu. Saya pegang erat-erat, ya. Kemudian kok oleng terus, saya terus gini megangnya, nggak bisa diem. Gini, oleng-oleng begini. Saudara. Dalam hati saya, wih sulit ya nyetir mobil ini. Gimana bisa nyetir mobil, bisa lurus. Saya ingat waktu itu kira-kira saya umur 14 atau 15 tahun. Wajar nyetir. Kadang-kadang mobilnya kakak saya parkir, habis saya bersihkan gitu, saya keluarkan.
Saya mundurkan gini, kemudian mundur pagar, mau saya masukkan lagi, nggak bisa. Belum, antara gas sama kopling ini belum bisa sinkron. Begitu ini kelewatan ngelepas kopling, jurur mati. Starter lagi jurur jalan, jurur mati. Begitu, udah ini di tengah-tengah jalan gini, ada mobil mau masuk, mau lewat situ, din, tambah gopo saudara. Tambah bingung, tambah jurur mati. Ini din terus. Nah, karena belum ngerti, belum belajar, masih belum tahu, belum terampil. Sudah mulai terampil, gas sama kopling, belajar, keluar, saya bawa keluar. Nah di situ persis ada lewat jembatan, agak belok kanan gini. Nah mobilnya besar sih, saya masuk jembatan, di sini ada becak parkir. Depannya lolos, saya masuk begini. Enggak taunya, buang bengok, ada apa? Loh becaknya gulung kuming saudara. Loh kok bisa? Ya akhirnya saya lihat itu apa namanya, velgnya ban itu bisa jadi angka 8 begini. Kok bisa sih? Saya sini nggak habis pikir. Sampai sekarang ada itu jembatannya. Saya seringkali kalau lewat situ saya bilang sama istri saya atau anak-anak saya, ini loh dulu papa di sini, ini ada parkir becak di sini, tak putar gini, yang apa mobil ini bagasi belakang itu namper becaknya bisa angkat 8. Ya saya gantiin saudara. Tapi kalau sekarang sudah terampil nyetir mobil, kadang-kadang tangan 1, kadang-kadang kalau gatel gitu tangan 2, lepas tangan. Biasa sudah. Ya, tola biasa. Kalau saudara dan saya sudah dewasa rohani, menghadapi semua tawaran-tawaran kedagingan itu, saudara sudah terampil untuk menolak. Enak sudah. Kenapa kita perlu bertumbuh secara rohani? Supaya kita bisa terampil untuk menolak semua keinginan daging. Ada banyak lagi di sana tadi ya, percabulan, kecemaran, perbuatan penyembahan berhala, hawa nafsu, perseteruan, perselisihan, iri hati. Iri hati juga begitu. Kita bisa lebih terampil. Misalnya lihat seseorang diberkati, bisa senang, tidak jadi iri. Orang lain naik reputasinya, bisa ikut senang, tidak iri. Bisa terampil. Oh itu sudah haknya dia memang. Dewasa. Tapi kalau masih belum dewasa, kanak-kanak rohani, misalnya dia benci, enggak suka, itu keinginan daging itu. Misalnya lihat teman kita atau tetangga kita diberkati gitu. Misalnya kita dengar dari tetangga yang lain, wah si A sekarang diberkati ya. Iya, duitnya ora halal. Jawabnya itu ada aja. Wah diberkati sekarang ya. Dia punya mobil baru atau TV baru atau apa. Ayo oleh di duitnya. Selalu negatif terus. Mungkin saja dia bukan miliknya, mungkin saja dia paling-paling kredit. Paling-paling ngomongnya itu miring terus. Karena apa? Ada perasaan iri di dalamnya. Itu kedagingan. Seseorang yang dewasa manusia rohaninya melihat tetangga diberkati, orang lain diberkati, orang lain naik reputasinya, kita ikut bersyukur. Ya puji Tuhan. Nanti kalau sudah waktunya Tuhan bagi saya pun juga akan mengalami hal yang sama. Secara rohani itu dewasa. Saya berharap saudara semua juga saya terus bertumbuh. Semakin mengenal apa yang saya bacakan tadi ya, saya akan ulangi. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya
dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kematian dan kebangkitan, kalau kita lihat ya, kematian dan kebangkitan, tanda kebangkitan itu ditandai dengan kubur yang kosong. Saudara, kira-kira kalau saudara belum mengalami kematian, bisa enggak mengalami kebangkitan? Kalau seandainya Tuhan Yesus tidak wafat di atas kayu salib, kira-kira bisa enggak mengalami kebangkitan? Apanya yang mau dibangkitkan? Saudara, kebangkitan ini adalah satu gambaran kehidupan yang berkemenangan. Bagaimana seseorang bisa mengalami kehidupannya itu selalu berkemenangan? Kalau dia sudah mati, mematikan semua keinginan-keinginan dagingnya. Kalau kita terus membawa kematian dalam keinginan daging, misalnya diperhadapkan kepada barang yang bukan milik kita, enggak, itu bukan milik saya. Daging ingin, tidak. Terus daging tidak dituruti terus. Keinginan-keinginannya ditolak terus, tidak dituruti terus. Saudara, itu tandanya saudara akhirnya bisa bertumbuh, mengenal dia. Semakin hari saudara akan berkemenangan. Diperhadapkan kepada percabulan, no, menang. Diperhadapkan kepada pornografi, tidak, menang. Terus diperhadapkan kepada apa? Iri hati, kepada penyembahan berhala, kita tolak, kita berkata terus, tidak, saya tolak ini, saya mau menuruti keinginan roh. Maka hidup saudara akan terus hidup di dalam kemenangan-kemenangan. Itu tanda kebangkitan itu hidup dalam kemenangan. Bagaimana saudara tahu hidup berkemenangan? Ya pada saat saudara menerima tawaran dari dunia ini, saudara tolak karena itu kedagingan, maka saudara berkemenangan. Kalau kita mematikan keinginan daging kita, maka kita mengalami kebangkitan terhadap manusia roh kita. Orang yang belum mati atas semua keinginan kedagingannya, bagaimana dia bisa hidup berkemenangan atau mengalami kebangkitan? Makanya Rasul Paulus katakan, supaya aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kalau belum mati, nggak bisa mengalami kebangkitan, saudara. Kalau saudara mau hidup berkemenangan, saudara harus menolak semua keinginan daging, mematikan semua keinginan daging. Turuti keinginan roh, beri makan terus manusia roh kita. Jangan saudara memberi makan manusia kedagingan kita, keinginan daging. Menghadapi TV, terus informasi ini itu. Membaca bacaannya juga porno-porno. Itu saudara terus memberi makan keinginan daging saudara. Seperti kuda hitam tadi yang diberi makan terus, gemuk, kuat. Lah manusia rohnya, kuda putihnya kurus, kering. Lama-lama mati. Manusia dagingnya yang kuat. Orang-orang percaya seharusnya terus menuruti keinginan roh. Itu sama seperti saudara memberi makan kuda yang putih tadi. Supaya kuda putihnya jadi kuat, kemudian terus berkemenangan. Kuda hitamnya tidak diberi makan, lama-lama lemah, kurus, kering, penyakitan, mati. Itu gambaran secara sederhana bagi setiap kita. Tidak ada lagi penghukuman di dalam Tuhan Yesus, yaitu mereka yang tidak menuruti keinginan daging, tapi menuruti keinginan roh.
Roh yang memberikan kemerdekaan akan membebaskan kita dari semua hukum dosa dan hukum maut. Kecenderungan keinginan roh adalah maut, keinginan daging adalah maut, akhirnya keinginan roh itu akan berakhir di dalam kehidupan yang kekal. Selama perayaan Paskah itu, mulai dari kematian sampai kebangkitannya, biarlah Paskah ini juga kita alami di dalam kehidupan kita. Jangan menuruti keinginan daging, keinginan roh. Wah, enggak kuat Pak, saya enggak bisa ini. Memang dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu. Karena itu Tuhan Yesus sudah wafat di atas kayu salib. Setiap kita yang percaya, kita tinggal datang, Tuhan mampukan saya. Tolong Roh Kudus untuk saya bisa melewati semua ini. Dan saya percaya Roh Kudus sebagai penolong itu akan menolong kita. Amin. Mari kita sama-sama.